Gustiantira Alandi. And we're proudly sponsored by MNC, Hawkeye, Bank Kalbar, Crystalline, Aming Coffee, OSO Group, Ticket.com, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Wih, ini dia kisah yang ditunggu-tunggu. Kisah heroik, dramatis, tapi lebih banyak kocaknya. Dari The Boxing Senator Cita, Daud Yordan saat menidurkan paksa petinju Argentina, Hernan Carrizo di Pontianak. Siap-siap ngakak sambil ngilu. Daud Yordan versus Hernan Carrizo ketika El Durzo jadi korban PHP KO. Malam itu, Gor Terpadu Ayani, Pontianak, sudah mirip Panci Presto. Penonton berteriak, keringat menetes, dan aroma antusiasme bercampur keringat memenuhi udara. Di satu sudut, ada Daud Yordan, sang idola Indonesia, yang dijuluki The Boxing Senator. Kenapa senator? Mungkin karena pukulannya setegas undang-undang. Di sudut lain, ada Hernan Carrizo dari Argentina yang dijuluki El Durzo. Entah kenapa, dengar nama Durzo kok malah kebayang durian. Mungkin karena dia bau-bau bakal jadi korban KO. Carrizo yang terbang 48 jam. Ya ampun, 48 jam. Dia naik apa ya? Kura-kura tercepat. Sudah koar-koar sebelum tanding. Saya tidak datang untuk kalah, katanya. Wah, pede banget Mas Durzo. Seolah-olah dia lagi liburan ke Pontianak, bukan mau berkelahi dengan Daud Yordan yang lagi lapar sabuk. Ronde 1-8, drama Korea dan darah di pelipis. Pertarungan dimulai. Bayangkan, ini bukan tinju, tapi drama komedi romantis. Carrizo langsung agresif kayak penagih utang yang lagi butuh setoran. Pukulannya ngotot banget. Daud awalnya slow motion kayak lagi pemanasan lari pagi. Lebih banyak ngeles daripada mukul. Mungkin dia lagi mikir, "Duh, ini anak kenapa ngegas amat ya? Kayak kejar diskon akhir tahun." Carrizo, saking semangatnya, berhasil mendaratkan beberapa bogem mentah. Sampai-sampai darah menetes dari pelipis Daud. Penonton langsung heboh. Waduh, Daud kenapa nih? Kebanyakan urusan senator jadi kurang latihan ngehindar ya? Tapi, Daud cuma senyum tipis. Itu darah bukan tanda menyerah. Itu bumbu penyedap pertarungan. Mungkin Daud berpikir, biarin, anggap aja makeup ala bad boy. Carrizo semakin sok jago. Dia jual beli pukulan, bahkan beberapa kali nyaris jatuh gara-gara low blow Daud yang licik. Pukulan ke pinggang. Itu pukulan Daud ke pinggang Carrizo pasti rasanya kayak dicubit ibu-ibu arisan yang lagi kesel. Sakitnya menusuk tapi nggak fatal. Carrizo sampai ngaduh kayak anak kecil kehilangan permen. Wasit cuma bisa geleng-geleng. Di ronde-ronde tengah, pertarungan jadi mirip iklan sampo. Carrizo menyerang dengan brutal dan barbar, sementara Daud menari-nari. Atau lebih tepatnya mundur maju sambil sesekali mencuri pukulan yang sakitnya telah terasa. Daud sabar, menunggu Carrizo kehabisan bensin setelah 48 jam di pesawat. Ronde 9, puncak komedi satir. Akhirnya sampai juga di ronde 9. Si Carrizo yang udah ngos-ngosan kayak abis maraton sambil bawa karung beras, mulai kelihatan goyah. Matanya udah mirip donat, bolong di tengah, dan staminanya udah di level cari bantal terdekat. Daud Yordan yang tadinya main santai kayak lagi ngopi sore, tiba-tiba memutuskan, "Oke, showtime." Dia bergerak cepat, dan dalam sekejap mata terjadi kombinasi maut yang tak terduga. Satu uppercut kilat, pukulan ini menghantam dagu Carrizo. Rasanya pasti kayak dihajar palu godam berbungkus kapas. Carrizo langsung melayang sedikit, wajahnya langsung berubah dari sok sangar menjadi bingung level maksimal. Kombinasi pukulan lanjut, Daud gak kasih ampun. Begitu Carrizo linglung kayak baru bangun tidur, Daud menghajarnya lagi dengan pukulan beruntun ke wajah. Pukulan-pukulan ini bukan lagi bogem mentah, ini tamparan perpisahan. Dan duar. Hernan Carrizo, si El Durzo yang sok pede itu, langsung ambruk mencium kanvas. Jatuhnya artistik banget, mirip pisang yang matang sempurna dan jatuh dari pohon. Dia terbaring telentang, matanya menatap langit-langit gor seolah-olah dia lagi mencari siapa yang menyalakan lampu terlalu terang. Wasit mulai menghitung, 1, 2, 3. Carrizo berusaha bangkit, tapi tubuhnya mengkhianati jiwanya. Kakinya lemes kayak jeli. Dia sempat ngangkat sedikit, tapi malah jatuh lagi dengan pose yang lebih mirip sedang mencari koin hilang di lantai daripada mau melawan. KO. Daud Yordan, The Boxing Senator, resmi menang KO di ronde 9.
Epilog lucu, sang senator dan korban baper. Daud Yordan langsung diangkat ke udara, disambut histeris penonton. Dia senyum tipis, mungkin sambil mikir, kan udah kubilang, jangan ngegas di awal, ntar kehabisan bensin. Kasian kan, udah jauh-jauh dari Argentina cuma buat tidur siang di atas ring. Sementara itu, Hernan Carrizo, si korban PHP KO, dibantu bangkit oleh timnya. Wajahnya udah nggak ada sangarnya sama sekali, dia terlihat baper banget. Mungkin di kepalanya ternyang-nyang, saya terbang 48 jam, cuma buat dikasih KO di ronde 9. Ini namanya bukan tinju, ini namanya prank internasional. Daud Yordan pun pulang membawa sabuk juara IBA World Super Lightweight yang baru. Dan Carrizo pulang membawa kenangan pahit tentang uppercut yang rasanya seperti dijontos oleh DPR sekaligus DPD. Pesan moral, jangan pernah anggap remeh senator Indonesia, apalagi kalau mereka lagi pakai sarung tinju. Pukulan mereka bisa setelak hasil sidang paripurna. Setelah KO, penderitaan si bule baper, ronde 10 di ruang ganti. Begitu bunyi bel kemenangan dibunyikan, walaupun sebenarnya cuma suara wasit teriak "It's over" yang lebih mirip suara tukang parkir kesal, suasana langsung berubah. Daud Yordan dipeluk timnya. Dia terlihat adem ayem saja, seperti baru selesai makan siang dan bukan baru selesai menghancurkan tulang pipi orang. Sementara itu, di tengah ring, nasib Hernan Carrizo, si El Durzo, yang sekarang lebih cocok dipanggil El Durza, durian jatuh, sungguh menyedihkan. Carrizo dan kanvas yang terlalu nyaman. Dia masih tiduran di kanvas, menolak untuk bangun. Bukan karena pingsan, tapi karena baper dan nyaman. "Mas, bangun mas, Durzo, sudah selesai!" teriak pelatihnya, seorang pria Argentina yang sudah pucat kayak tahu semedang. Carrizo akhirnya merespons. Dia bangkit dengan mata kosong, lalu menunjuk kanvas. "Pelatih, kenapa kita tidak tanding di sini saja dari tadi? Kanvas ini selembit sutra. Saya tadi hampir mimpi ketemu steak Argentina." Tim medis panik. "Bukan mas, itu kanvas, bukan kasur in the box." Saat Carrizo dipapah keluar, jalannya leyeh-leyeh seperti habis begadang 7 hari 7 malam. Dia sempat berhenti sebentar di tali ring, lalu menatap kerumunan penonton. "Kalian semua tadi lihat tidak?" tanya Carrizo dengan nada melas. "Dia, Daud Yordan, dia menjontos hubi saya. Hubi saya itu tidur, dan dia melakukannya di ronde 9. Curang." Ternyata pukulan KO Daud itu bukan cuma memadamkan lampunya, tapi juga merusak sistem navigasi di otaknya. Konferensi pers, tepat di depan nasi kotak. Beberapa saat kemudian, Daud Yordan memasuki ruang konferensi pers. Ruangan itu penuh sesak dan di sudut meja sudah tersaji nasi kotak khas Pontianak yang wanginya menggoda iman. Daud duduk, terlihat bugar. "Senator Daud, bagaimana strategi Anda menaklukkan Carrizo?" tanya seorang reporter. Daud mengambil botol air mineral dan menyesapnya pelan. "Strategi saya sederhana, saya lihat dia datang jauh-jauh, jet lag 48 jam. Jadi, saya biarkan dia main-main dulu, biar dia senang." "Lalu?" "Lalu, di ronde 9, saya lihat dia mulai mencari alibi untuk tidur. Staminanya habis, mukanya udah kayak kertas lecek. Jadi saya putuskan untuk membantu dia. Saya berikan dia uppercut sebagai salam perpisahan dan kombinasi pukulan sebagai pengantar tidur. Hitung-hitung itu pelayanan publik dari seorang senator untuk turis asing." Semua reporter terbahak. Daud kemudian melirik nasi kotak. "Maaf ya teman-teman, kita lanjutkan nanti. Prioritas saya sekarang adalah rendang," kata Daud sambil meraih nasi kotak pertamanya, mengabaikan semua pertanyaan lain.
Kisah Carrizo di bandara. Korban tender loving care berlebihan. Keesokan harinya, Hernan Carrizo dan timnya tiba di Bandara Supadio, siap kembali ke Argentina. Carrizo masih menggunakan kacamata hitam besar, bukan karena gaya, tapi karena wajahnya masih mirip peta topografi yang baru digambar. Dia berjalan terhuyung-huyung. Seorang petugas bandara yang ramah menyambutnya. "Selamat jalan Mas Durzo. Aduh, kasihan ya, semalam kok cepat banget tidurnya?" tanya petugas itu sulus. Carrizo mendengus. "Jangan sebut-sebut tidur, itu bukan tidur, itu simulasi kiamat. Dan ngomong-ngomong, Daud Yordan itu, dia petinju paling PHP yang pernah saya temui." "PHP? Maksudnya?" "Iya, dia bilang mau tanding, tapi dia malah kasih saya uppercut yang rasanya kayak diputusin pacar pas lagi sayang-sayangnya. Sakitnya nggak ngira-ngira. Dan yang paling parah, dia sudah bikin saya trauma." "Trauma kenapa, Mas?" Carrizo berbisik, mendekat ke petugas bandara. "Sekarang, setiap kali saya melihat nasi kotak, saya langsung teringat Daud Yordan. Dan setiap kali ada bau rendang, lutut saya langsung lemas. Saya takut." Ternyata yang paling membekas dari Indonesia bukanlah KO-nya, tapi wibawa Daud Yordan di depan makanan. Carrizo beryakin pukulan Daud itu spesial, diracik dari emosi orang yang kelaparan dan ketegasan seorang pejabat negara. Dan begitulah, Carrizo pun kembali ke Argentina. Bukan cuma membawa kekalahan, tapi juga membawa ketakutan baru. Ketakutan pada senyum senator dan aroma masakan Padang. Sementara Daud Yordan, sang juara, kembali ke rutinitasnya sebagai petinju paling kocak sekaligus anggota dewan paling ditakuti, baik di dalam maupun di luar ring. Tamat. Sampai dia harus tanding lagi dan mencari korban KO berikutnya.